fi qulubihim maradun. Nah, lebih enak kan suaranya gitu. Ya. Di kolbu mereka marad, ada penyakit. Nah, ini hati-hati, jangan-jangan kita punya. Di dalam kolbu kita ada penyakit atau tidak? Karena penyakit ini fazadahumullahu marada, Allah pasti tambah penyakitnya. Apa ciri kolbu yang sakit? Nah, perhatikan nih, al-alamah al-ula, tanda pertama. Apa tanda pertamanya? Kalau mengikuti ayat ini, ayatnya berbicara begini, idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa selalu merasa berbuat baik, apalagi mengaku bersalah. Ini ciri-ciri yang sudah menikah. Yang berikut sesuai ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka jumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan qalu amanna, mereka bermuka dua, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, perhatikan, apabila mereka berjumpa menyepi dengan syaitan mereka. Munafik itu manusia bukan? Kawan munafik di Quran disebut syaitan mereka. Kenapa? Sesama munafik isinya memberi was-was, menggosipkan orang, menceritakan buruk orang, mencari-cari kesalahan orang, iri dengki kepada orang, memfitnah orang. Itu sifat daripada orang munafik. Maka disebut wa idza khalau ila syayatinihim, jika mereka telah merasa menyepi sepi dengan sesama syaitan mereka. Begitu sulitnya untuk mendeteksi orang ini munafik, maka ayatnya dibanyakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kafir cukup dua ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu hatinya sudah mati. Engkau tegur dia, engkau nasihati dia, engkau biarkan dia, hatinya sudah mati. La yu'minun, mereka tidak akan percaya. Maka disebut di dalam ayat ketujuhnya, khatamallahu ala qulubihim, Allah khatam. Apa arti khatam? Allah khatam qalbunya. Apa arti khatam? Kunci. Allah kunci hatinya. Wa ala sam'ihim, tidak hanya hatinya, juga sam'ihim, sama mereka, pendengaran mereka. Makanya orang yang kolbu mati itu nggak bisa dikasih tahu apa-apa, karena sama pendengaran mereka sudah dikunci oleh Allah. Bahkan absarihim wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka pun diberi hijab. Na'udzubillah summa na'udzubillah minasyaitonir rajim. Yang paling dekat, ayat yang paling dekat tentang qalbu itu surat Al-Baqarah ayat 7. Allah bercerita tentang orang kafir dan munafik. Orang kafir cirinya di dalam surah Al-Baqarah bermulaan hanya 2, tapi munafik lebih dari 10 ayat. Begitu sulitnya untuk mendeteksi orang ini munafik, maka ayatnya dibanyakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kafir cukup 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu hatinya sudah mati. Engkau tegur dia, engkau nasihati dia, engkau biarkan dia, hatinya sudah mati. La yu'minun, mereka tidak akan percaya.
Jadi yang disebut kolbu kafir, kolbu mati. Siapa yang disebut kolbu kafir? Kolbu mati. Kalau dalam ilmu syariat, kafir itu dia ingkar kepada syariat Allah. Tapi dalam ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, yang disebut kafir itu ketika kolbunya tertutup mati, tidak bisa disentuh, tidak bisa diberi nasihat, zikir tidak ada nikmat, ya. Maka disebut di dalam ayat ketujuhnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam. Apa arti khatam? Allah khatam qalbunya. Apa arti khatam? Kunci. Allah kunci hatinya. Wa ala sam'ihim, tidak hanya hatinya, juga sam'ihim, sama mereka, pendengaran mereka. Makanya orang yang kolbu mati itu nggak bisa dikasih tahu apa-apa, karena sama pendengaran mereka sudah dikunci oleh Allah. Bahkan absarihim wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka pun diberi hijab. Yang dihijab bukan mata, tapi lain. Pandangan dengan mata lain. Mata alat zahir, ada retinanya, ya, ada semuanya lain. Kalau pandangan Allah tanam di dalam diri, itu sifat memandang, sifat melihat. Allah menutup, mengunci kolbu mereka, sama pendengaran mereka, babsar mereka. Berarti telinganya masih bagus, matanya masih bagus, tapi pendengaran dan penglihatan mereka yang tidak tampak. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Kolbu apa yang disebut di Quran ini? Ini yang disebut qalbun mayyit. Mayyit sudah jadi bahasa kita, ya, moi. Lah begitu bahasa orang saya awet. Ya, jorong malintang, koto malintang. Moi atau mai? Moi. Mai. Oh, betul. Emang bahasa Arabnya mayyit, mai, bukan moi. Kalau moi agak kemudian kialai. Jadi kolbu orang kafir itu disebut kolbun mayyit. Tapi kami kok kabar gembira, insya Allah yang hadir malam ini tidak ada yang kolbunya mayyit. Insya Allah kolbunya tidak buktinya datang kan, terima nanti. Kaji Buya itu skete, itu kolbunya tidak kafir, kolbu tidak mati, cuma sombong. Itu aja. Dari ayat 8 sampai, ya, beberapa ayat setelah itu sampai ayat 20 itu tentang kolbu orang munafik. Maka disebut di ayat keberapanya ini, ya. Ini boleh, mohon maaf, ekonya dikurangi biar nggak ada gitu. Ya. Kita bukan lagi konser, ya. Sudah, ya, oke. Fi qulubihim maradun. Nah, lebih enak kan suaranya gitu. Ya. Di kolbu mereka marad, ada penyakit. Nah, ini hati-hati, jangan-jangan kita punya. Di dalam kolbu kita ada penyakit atau tidak? Karena penyakit ini fazadahumullahu marada, Allah pasti tambah penyakitnya. Apa ciri kolbu yang sakit? Nah, perhatikan nih, al-alamah al-ula, tanda pertama. Apa tanda pertamanya? Kalau mengikuti ayat ini,
Ayatnya berbicara begini, "Idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa selalu merasa berbuat baik, apalagi mengaku bersalah. Ini ciri-ciri yang sudah menikah. Tengkar pernah nggak? Pak ada cekak aja mama Pak. Kondo. Si Ayang dulu minta maaf Pak. Emang begitu. Mereka itu disebut ras terkuat di alam semesta. Selalu laki-laki. Emang begitu. Syukur-syukur kalau ada perempuan duluan minta maaf. Tapi rata-rata laki-laki dulu yang minta maaf. Rumit memang urusan perempuan itu Pak. Rumit. Tapi nggak ada, mereka sepi dunia. Jika mereka ditegur, jangan berbuat kerusakan ya ke bumi, apa kata mereka? Innama nahnu muslimun, justru kamilah orang yang berbuat baik di muka bumi. Jadi ciri-ciri orang berpenyakit hati, pertama, tidak pernah merasa bersalah, apalagi mengaku salah, selalu menganggap dirinya berbuat baik, menang sendiri, anti kritik. Hati-hati, anti kritik. Tapi hadirnya Bapak Ibu malam ini, kan saya kritik nih, dikata-katai, kalian terima, kalian. Tapi misalnya nih kita bahas satu-satu terus, itu bukan kolbu saya, kolbu kau sebelah. Nah itu berpenyakit itu Pak. Oke. Ini kalau berdasarkan ayat ini. Ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Ciri-ciri orang yang berpenyakit hati, berbuat rusak tapi tidak merasa dia merusak, berbuat salah tapi dia tidak merasa melakukan kesalahan. Lalu yang berikut apa? Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kalau diajak dia mengamalkan ilmu qalbu, beriman, apa jawabannya? Itu pekerjaan orang bodoh. Jadi mereka menyebut ilmu iman itu ilmu kebodohan, maka orang beriman itu orang yang bodoh. Iman di qalbu atau di baju? Ya, apa mana iman? Membenarkan di qalbu, terus mengikrarkan dengan kata-kata, beramal dengan anggota tubuh. Itu definisi iman. Yang inti dari iman adalah qalbu yang membenarkan. Bagi mereka ilmu qalbu itu ilmu orang bodoh. Maka mereka akan menyebut bertarekat, bertasawuf itu bodoh, bid'ah. Ini hati-hati. Ya, ini ciri-ciri ada kemunafikan di qalbu. Apalah zikir-zikirnya? Itu ngomongnya. Satu kali Abu Yazid, dia sering kita kisahkan, Abu Yazid setelah sholat subuh dia zikir sampai terbit matahari, dia sholat lagi, zikir lagi. Lalu seorang imam mengatakan, ya Abu Yazid, bima taqutu hadzal yaum, kamu makan apa hari ini? Orang semua kerja, kau masih zikir. Apa jawaban Abu Yazid? Abu Yazid tidak menjawab, hanya mengatakan begini, as-salatu khalfa man la yu'min billahi ar-razzaq la tasih. Salat di belakang orang yang tidak meyakini Allah menjamin rezeki hamba itu tidak sah. Maka dia ulang salat subuhnya i'adah. Beratnya. Ya, ternyata tidak semua orang jadi imam itu percaya bahwa Allah Maha memberi rezeki. Ini Imam Abu Yazid Al-Bustami. Rezeki itu ada dua Bapak Ibu.
Ada yang kita kejar, ada yang kita dikejar. Coba perhatikan waktu dulu di dalam perut ibu, itu makanannya dihantar atau dia cari sendiri? Ya, anak-anak lahir, bayi-bayi lahir, dia cukup nangis, bahkan nggak perlu nangis, ibu langsung menghantarkan air susu. Betul nggak? Anak-anak nggak perlu kerja, dia dicarikan ayahandanya. Itu cara kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kecil dijamin oleh Allah, setelah besar dijamin nggak? Dijamin. Masa nggak dijamin? Bapak ibu ada punya anak? Punya anak. Khawatir nggak kalau kita meninggal mereka makan apa? Hah? Pasti khawatir kan Pak? Khawatir. Karena kurang yakin kepada Allah. Karena kolbunya masih berpenyakit. Akui saja Pak. Kita ada tidak ada, orang tua ada tidak ada, yang jamin anak kita siapa? Waktu kita hidup yang jamin anak kita siapa? Kalau kita mati siapa yang jamin anak kita? Masih rusuh hati. Rusuh hati ya roh. Hah? Pak kira-kira? Kita hidup yang jamin anak kita siapa? Kita mati yang jamin anak kita siapa? Khalas, ya. Wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka berserah dirilah engkau kepada yang maha hidup tidak pernah mati. Jangan berserah diri kepada laki, Bu. Boleh apa-apa menyandarkan diri kepada bini. Sudahlah 3 kali. Apa bina barang itu? Ya. Itu bukan laki-laki itu. Laki-laki sejati yang kalbunya bergantung kepada Allah Subhanahu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ya, laki-laki sejati itu mereka sibuknya pun tidak membuat dia lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nur ya, ayat 37. Jadi bagi orang munafik, belajar zikir ini dianggap buang-buang waktu, itu orang bodoh. Siapakah raja munafik di zaman baginda Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka beberapa ulama tidak mau nyebut dia Abdullah, sebut Abdun ya. Abdun bin Ubay bin Salul. Abdullah bin ya Ibn Salul gitu. Tapi anak dia mukmin, anaknya beriman. Di zaman itu belum ada larangan untuk menyolati orang munafik yang telah disebutkan kemunafikannya di dalam Al-Quran. Maka dia meninggal, Nabi pun masih menyolati. Bapak Ibu, hari ini adakah Allah nurunin daftar nama munafik? Tidak ada. Maka bolehkah kita menuduh orang munafik? Tidak boleh memastikan orang lain munafik. Yang boleh apa? Bahkan yang wajib menuduh diri kita munafik. Ya, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Yang merasa dirinya tidak munafik, dialah munafik sejati. Yang merasa hatinya paling bersih, itulah orang paling kotor. Ya. Jadi semakin orang belajar ilmu kolbu, semakin dia merasa hati dia tidak bagus, maka dia ingin memperbaikinya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kalau belajar zikir akan sering merasa gini, kok zikir saya nggak enak ya, kok sholat saya tidak khusyuk ya. Padahal sebelum belajar zikir tidak pernah kepikiran begitu. Karena kolbunya mulai sadar bahwa zikir dia ada di kolbu yang tidak sehat. Kalau Bapak Ibu gak pernah belajar zikir, gak akan pernah mempertanyakan bagaimana cara sholat khusyuk. Ya, maka kabar gembira kepada yang mulai merasakan kenapa zikirku hambar, kenapa sholatku tidak khusyuk, itu kabar gembira, hatinya sudah mau sehat. Alhamdulillah. Jadi belajar ilmu kolbu orang bodoh atau orang pintar?
Bagi orang munafik itu buang-buang waktu, disebut safih. Safih sufaha jamaknya. Artinya orang yang akalnya tidak lengkap. Kalau bahasa lainnya apa? Gilu. Jadi wajarlah kalau Bapak Ibu belajar zikir, belajar tarekat, bersuluk, itu disebut gila. Yang nuduh gila siapa? Muna di zaman Sayyidina Nabi SAW itu Sayyidina Umar datang ngasih laporan, ya Rasulullah, itu ada orang zikir, orang munafik zikir keras-keras. Apa kata Nabi? Jangan begitu hai Umar, aksiru min dzikrillah hatta yaqulul munafiqun anta majnun. Banyak-banyaklah zikir sampai orang munafik menuduh engkau majnun, gila. Jadi yang menuduh orang zikir itu gila siapa? Munafik. Kurang kajo. Tenanglah dake. Allah Maha mendengar, masa di hari-harinya dia Pak Siwang. Kan beliau kalau zikir la ilaha illallah. Kurang kerja Pak. Ya Pak, kurang kerja Pak. Kayak kecil orang itu. Jadi bagi orang-orang itu zikir-zikir keras itu zikir orang bodoh. Ini hati-hati, jangan-jangan kita munafik selevel Umar ditegur Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang yang hidup zaman ini. Ada yang imannya lebih tinggi dari Sayyidina Umar? Kan gak ada. Ya. Kalau bahasa Indonesia, coba Indonesia sok Minang. Ya, campur sari lah ya. Indonesia Raya. Ya. Indonesia Raya. Indonesia Minang Raya. Sekira. Tapi parahnya Pak, walakin kata Allah, ala innahum humus safaha ala innahum humus, justru mereka itulah yang gila, mereka itulah yang akalnya tidak sempurna. Walakin tetapi la ya'lamun, mereka tidak sadar. Jadi ciri-ciri munafik menganggap ilmu kolbu, ilmu zikir, bertarekat, bersuluk, hati-hati. Itu sufaha, bodoh, bahkan gila. Nah, tolong hentikan ada tuduhan-tuduhan begitu. Kalau tidak mengerti, cukup katakan saya tidak paham. Aman dong? Ya? Kalau tidak pernah belajar, cukup katakan saya belum pernah belajar. Ambo alun pernah masuk ke surau suluk. Beliau kok mimpin suluk sudah dari tahun berapa? 2088. Nah, tahun 88 mulai. Beliau kalau orang suluk mengangkat orang cuma zikir, zikir sholat jamaah, zikir sholat jamaah, zikir sholat jamaah. Di mana orang gilo? Ya, lagi gilo zikir. Tidak bayang aja bayang gitu. Ya. Ini hati-hati, ini mulai muncul hari ini. Allah turunkan ayat ini supaya kita faham karakter itu akan muncul sampai hari kiamat. Akan muncul sampai hari kiamat. Kami dulu punya guru di Serelawe, itu namanya Datuk Rangkayo Sakti. Rangkayo. Itu orang kayu namanya, belum mimpin suluk juga. Dari beliau kita belajar tafsir sufi. Dulu sering diundang ke Talang ke Penanampek, Payalanse, ya? Sering diundang dulu. Ciri berikut telah barat tuh tadi satu apa tadi? Yang pertama apa tadi? Tidak merasa bersalah. Yang kedua, kalau diajak mengamalkan ilmu kolbu, menganggapnya itu bodoh. Jadi menganggap ilmu kolbu, ilmu iman itu pengamalnya disebut orang bodoh.
Yang berikut sesuai ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka jumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan qalu amanna. Mereka bermuka dua, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, perhatikan, apabila mereka berjumpa menyepi dengan syaitan mereka. Munafik itu manusia bukan? Kawan munafik di Quran disebut syaitan. Syaitan mereka. Kenapa? Sesama munafik isinya memberi was-was, menggosipkan orang, menceritakan buruk orang, mencari-cari kesalahan orang, iri dengki kepada orang, memfitnah orang. Itu sifat daripada orang munafik. Maka disebut wa idza khalau ila syayatini, jika mereka telah merasa menyepi sepi dengan sesama syaitan mereka. Jadi ini jelas Allah menyebut orang yang bermuka dua itu syaitan. Jadi apa ciri munafik setelah itu? Berwajah banyak, berwajah dua, berwajah lebih dari satu. Ketemu, berjumpa dengan orang beriman, disebut kami berjumpa dengan syaitan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami main-main saja sama orang beriman tuh ya. Sebenarnya kami sekartu juga kalian, wahai para setan. Ya, kami datang pengajian itu bukan untuk mengaji, mencek kok ada kesalahannya, catat. Innama nahnu mustahzi'un, kami sedang mengolok-olok mereka. Jadi kami hadir ketemu orang beriman itu mengolok-olok orang beriman, bermain-main. Ini hati-hati ya, jangan suka jadi spire munafik, nauzubillah min. Maka hati-hati nih kalau ada anaknya yang bekerja di kepolisian, tentara, hati-hati kalau dapat tugas jadi intel, hati-hati itu. Karena kebiasaan berwajah banyak, jangan dibawa itu dalam beragama. Cukup itu dalam urusan duniawi. Cukup dalam urusan duniawi. Dalam beragama cukup satu wajah. Wajah kalbu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ciri munafik? Berwajah banyak, bermuka dua kalau bahasa kita dulu ya. Mereka hanya mengolok-olok orang beriman, orang-orang belajar zikir ya. Satu kali guru kami Syekh Muhammad Salim Al-Kurdi dari Libanon, mufti beliau, Aminul Fatwa di Libanon, itu menceritakan ahwal gurunya namanya Syekh Husain Nusairan Al-Lubnani, dulu seorang Syiah kau menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman dan memuja Sayyidina Ali melebihi mereka. Syekh Husain Nusairan ini melihat orang Naqsyabandi sedang zikir di masjid. Jadi di Libanon, di Arab Syam itu Naqsyabandi diamalkan Pak, mirip-mirip tarekat Tuan Syekh Faqih Marajo. Jadi tarekat yang diajarkan beliau itu bukan tarekat kampung Koto Malintang. Itu zikir internasional itu. Ya, Habib Lutfi bahkan buat muktamar ya, muktamar internasional. Dan beliau jadi ketuanya. Itu orang Indonesia jadi ketua forum sufi sedunia. Bayangkan, itu kan luar biasa itu. Nah, di Lebanon sana, di negeri Arab Syam sana, itu ada satu masjid orang berzikir Naqsyabandi. Sudah sembahyangnya zikir la ilaha illallah, la ilaha. Apa kata Syekh Nusairan yang masih Syiah? Oh, Tuhan di ari-arinya. Ya, tapi sebenarnya di hatinya ada nur iman. Coba-coba gitu. Masalahnya langsung duduk di tengah-tengah. Orang zikir langsung duduk di tengah-tengah. Itulah masalahnya. Kalau duduk di ujung, mungkinnya tidak ada rezeki. Tapi dia duduk di tengah. Energi zikirnya luar biasa, berputar sampai ke tengah.
Inyo ikutilah orang baca la ilaha Allah dengan cara apa seorang awak bergorah-gorah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi ciam mata merem dalam memejamkan mata, kira tidak terbuka, tak bisa dibuka, hanyut dalam dendang zikir, karena energi zikir orang di sekitarnya lebih kuat daripada korbusi usai-usai. Akhirnya beliau mengalami dia masuk ke alam kubur, bertemu malaikat mungkar dan nakir, ditanya udah dapat jawab, diteruskan bangkit alam mahsyar, padang mahsyar, terus dihisap sampai kemudian sampai di Siratul Mustaqim, kajian Tuhannya berjago. Pas jago, orang baru selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru jago. Di situ menangis, melihat Tuan Syekh di depan, kemudian setelah zikir dan menjadi murid dari Tuan Syekh. Alhamdulillah, untungnya masih ada nur zikir di kalbunya, kalau tidak sudah. Itu bukan kejadian lama, Pak. Guru saya masih hidup, ya, tidak usah jauh-jauh. Masyayikh, guru-guru mursyid kita di Payakumbuh sekitar banyak yang begitu. Berkat dia hadir, orang-orang larut dalam zikrullah. Salah satunya beliau, Buya Syekh Rizwani, mengalami itu. Ambo pun mengalami itu. Kami dulu belajar zikir, Bapak Ibu, kalian tahu Piladang? Tidak tahu, wapatan KTP itu. Tahu Piladang? Dulu ada namanya Datuk Sati Hasan Basri gitu. Kami dulu situ mengaji tahun 90 sekian lah. Ya masih anak-anak. Ya anak-anak itu lah. Umur berapa deh? Nah, deh. Ya semua. Cuma badan wak tinggi, wak tunjang sek, tinggi kurus, tirus. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau ada orang mengolok-olok zikrullah, kajian-kajian ma'rifatullah, Allah langsung balas. Ini perhatikan, Allah langsung balas. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan mengolok-olok mereka, mempermalukan mereka. Hati-hati. Ini yang aneh, kok ada orang ngaku bertarekat ingin mengolok-olok lawan orang yang dianggap lawan tarekatnya, padahal sesama mursyid, bahkan sesama pengamal tarekat. Kalau orang di luar tarekat begitu gak ada masalah, ini sesama. Dan hati-hati, orang yang mau olok-olok walaupun dia merasa diri mursyid berijazah 30 ijazah, Allahu yastahzi'u, Allah akan permalukan dia. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka di dalam ya apa sawat dia oyak-oyak ombang-ambing. Nah, tughyan, muncul keraguan, muncul was-was, muncul kemudian ilham-ilham syaitan. Ya'mahun, mereka mabuk di situ. Mabuk hasad, mabuk iri dengki. Hati-hati. Sampailah kepada kami laporan, ada mursyid bulan puasa, Buya, Pak, murid zikir, ini main Facebook, isinya memperburuk kawannya sendiri sesama kaji itu. Ada loh Syekh mursyid main Facebook, bulan puasa mimpin sulut. Mantap tak? Tentu baca yo warna hijau tuh. Facebook kan warnanya hijau. Allah. Tidak ada lah, biru ya, biru. Facebook biru ya, tapi biru sama hijau. Itu jadi nggak usah keluar. Bahkan orang sudah belajar zikir, sudah akan jadi mursyid pun kalbunya masih berpenyakit, apalagi tidak belajar zikir. Kenapa orang kok ada orang lah berkaji lah jadi buya, tapi hati masih busuk? Apa sebab? Serigala kalau sendiri tidak ada yang
yang mengawaninya akan diterkam sama kambing. Ya, paham maksudnya? Buya itu walaupun sudah diangkat jadi mursyid mesti berjamaah, harus ada pertemuan berjamaah sekali seminggu dengan buya-buya lain. Tidak boleh gerak-gerak sendiri, nanti godaannya besar. Bapak Ibu, godaannya besar. Nauzubillah summa nauzubillah. Kadang godaan piti, kadang godaan lawan jenis, kadang godaan sesama jenis. Aku bayu mengerikan, sangat mengerikan. Maka jangan pernah mengolok-olok orang yang belajar ma'rifatullah, orang ahli zikir, walaupun kita beda faham. Walaupun kita beda faham. Kenapa? Kontan, cash, Allah langsung balas. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan selalu mempermalukan mereka dan membuat mereka terombang-ambing di dalam keraguan kesesatan mereka. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Cek Bapak Ibu, setelah mendengarkan aib orang, perasaannya tenang atau gelisah? Ulang lihat pertanyaannya. Setelah menggosipkan, menggunjingkan orang, hati tenang atau gelisah? Coba deh ulang, coba lihat. Aneh ya tuh? Katanya berakal. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'min, ya, seorang mukmin tidak akan jatuh kepada satu lubang dua kali. Oleh karena itu Allah kasih fasilitas namanya at-taubah, bertobat. Tobat dari dosa zahir, guys. Kalau munafik itu dosa zahir atau dosa batin? Dosa batin, dosa qalbu. Nah, sudah pernah belum diajarkan bertobat, istighfar dan dosa qalbu? Pernah diajarkan? Pernah? Kalau enggak, wajib belajar itu. Kalau tubuh badan wak sakit, mendemam, tidak bisa makan, di kamar dibawa ke dokter. Ya. Kalau kolbu kita mendemam, tidak bisa makan zikrullah, tidak menikmati sholat, tidak menikmati kajian, sibuk dengan kebusukan sifat-sifat orang lain, itu hati wajib diinapkan di RSU, rumah sakit, rumah suluk, ya, wajib itu. Sebab itu penyakit luar biasa itu. Di karantina dulu. Masih ingat pandemi? Ya, lebih mulia orang kentut daripada orang bersin. Ya, orang bahasa orang sekolah kentut itu kontuk. Kantui. Bentuk orang Padang mana ya? Kalau kata orang sekolah itu bosin, ya. Di masa pandemi itu yang dijauhi yang mana? Yang bersin. Kalau betul-betul buya kan, ada lari orang itu. Dan di karantina. Jadi kenapa penyakit kolbu itu setelah diobati tidak sembuh-sembuh? Karena tidak dikarantina. Tidak mau dikarantina. Nah, yang mengkarantina kolbu bukan dokter lulusan universitas UNAN, ya, UI, UGM, enggak. Universitas Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Qadiriyah, Tarekat Samaniyah, Tarekat Syatariyah, tarekat itu loh, itu yang akan merawat kolbu yang sakit. Silakan yang punya tarekat apapun, dimanfaatkan, diterapkan zikirnya, insya Allah sembuh hatinya. Insya awak datang ke dokter, dia GHB ada dokter tuh disimpan di saku 10 hari, lebar semua. Paham maksudnya? Paham nggak maksudnya? Sakit, datang ke dokter, sama dokter diresepkan beberapa obat, dibelilah obat itu, disimpan di dalam saku, dibawa ke makam lebar semua.
Baku enggak barang suruh kali bau. Paham analognya? Ngaji ikut pengajian di mana-mana, ikut mendengarkan pengajian, kata buya, kata syekh, kata tuan guru, amalkan iko pagi sore, didengarkan YouTube-nya, ditulis, dibawa tasbihnya, tapi tidak dipakaikan zikirnya. Lai barang suah, lai sembuh hati wakdinya? Tidak. Itulah kejadian banyak orang, kebanyakan pengajian. Ya. Lalu ciri berikutnya apa? Ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka suka menukar agama dengan kesesatan, menukar zikir dengan hibur-hiburan, menukar kajian dengan gosip-gosipan. Ya, ini hati-hati. Kadang ngumpul-ngumpul di surau kah, di warung kah, di rumah, tapi kalau diomongkan yang dibicarakan keburukan orang lain, itu penyakit. Ini mohon maaf, kalau di Lapau orang bicara politik, membicarakan keburukan politik. Kalau di surau tidak ada pengajian, ini hati-hati, ini banyak surau gini, pengajian tidak ada, zikir tidak banyak. Apa yang dilakukan? Orang berkumpul membicarakan keburukan surau sebelah. Itu disebut masjid dirar, surau yang menyebarkan kemudaratan. Mesti dibersihkan itu, bukan suraunya dianjurkan ya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang begitu tidak akan beruntung. Sebab apa? Membicarakan keburukan, mencari keburukan orang lain, itu merugi. Hadis yang masyhur, hadis Imam Tirmizi, bahwa Nabi SAW bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat karena pedagang mengatakan yang bangkrut ketika dagang gak laku-laku, utangnya banyak dan lain sebagainya. Lalu Nabi SAW mengatakan bukan itu. Bangkrut itu orang ketika dihisap nanti di akhirat, amalnya habis untuk menebus kesalahannya, membicarakan orang, menyakiti orang, mencari kesalahan orang, adu domba orang, sehingga habis semua amalnya, habis semua zikir-zikirnya, habis semua pahala sedekahnya. Lalu dipindahkanlah semua kesalahan orang itu kepada orang yang bangkrut itu. Itu yang disebut bangkrut. Nah, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Banyak yang datang kepada kami dari dulu sampai kini berguru kepada seorang syekh, guru, tuan syekh, kiai, lalu kecewa. Amalan guru, perilaku guru di luar ekspektasi, kecewa, sakit hati, akhirnya pindah. Datang, kebetulan ditakdirkan jumpa dengan kami. Apa yang diceritakan? Keburukan guru nalamu. Apa kami kalamkan? Sahabatku, saudaraku, jika engkau ingin berguru dengan guru yang baru, tidak usah menjelekkan guru yang lain. Itu dari tahun-tahun sekian kami mengatakan itu. Ternyata itu berulang. Kadang-kadang dua buya, dua syekh, dua kiai bertengkar itu karena murid yang begitu, Bapak Ibu. Hubungannya elok kok dua buya kok. Tapi si murid mengatakan buya atau enggak? Buya itu dipekecein deh. Kiai itu awak berguru jadinya 3 tahun. Tidak ada yang hormat ke buya, ada di buku sih yang hormat ke buya di belakang. Nah, mulai syaitan itu ya, yuwaswisu fi sudur, mewaswaskan pada manusia. Kalau dia seorang murid, hatinya sedang berpenyakit, maka seorang mursyid syekh yang kalau murid ada begitu, dia nggak boleh buang, dia harus sembuhkan itu murid. Gimana caranya? Ambil perjanjian dengan orang itu. Mulai hari ini kamu tidak boleh membicarakan keburukan guru yang lama. Gitu, Pak. Tapi asik nggak mendengarkan aib buya?
Asik. Paling asik, tanyalah ke beliau. Paling asik mendengarkan aib. Kalau aib orang awam biasa. Kalau Buya punya aib, wih seru. Apalagi aibnya urusan lawan jenis, urusan piti, urusan korupsi. Wah, tambah seru itu. Apalagi masalah ilmu-ilmu kesesatan. Tambah ajib itu. Nah, si murid kalau sudah kesyatanan, dia nggak sadar, wala ya'lamun wala yash'urun, dia tidak sadar dia sudah bagian dari syaitan itu. Dia datang ke guru yang lain, ingin cariton keburukan guru. Nah, hati-hati. Banyak anak yang begitu. Kita termasuk anak. Gimana? Alhamdulillah. Iyo aja lah. Iya. Lain nama berjanji tidak membicarakan aib orang. Baik. Kalau melakukan tobat lalu sedekah, itu mengkafarahkannya. Tobat wa sedekah wa seadonya. Ada 10.000, 10.000, 20.000, 50.000, 10.000, 100.000 untuk mengkafarah, menebus itu. Itu dilakukan oleh Nabi SAW kepada beberapa sahabat-sahabat tertentu. Tobat wa istighfar wa, bahkan oleh para sahabat Imam Subki, Ibn Atta'illah, mereka mengatakan kalau kita menggunjingkan orang, mencari-cari kesalahan orang, kafarahnya kalau tidak punya uang, bacakan Fatihah, doakan dia. Bah kira-kira kajian tinggi-tinggi lah. Tapi kok kaji tinggi setinggi tembus bapak ibu sampai ke langit, tapi suka air orang itu bukan langit, itu langit-langitan setan. Karena orang mungkin orang yang tembus ke langit karena suka dengan air orang lain, mustahil. Orang kalau ke langit ketujuh pasti sobok ilmu ma'rifat Nabi Ibrahim. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dikatakan Sayyidina Muhammad SAW berjumpa Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nah, jadi kalau di langit pasti jumpa syaitan, jumpa Nabi, bukan jumpa syaitan, bukan membicarakan aib. Apa yang dikalamkan? Setelah salaman, setelah mengucapkan salam Sayyidina Muhammad SAW, kemudian diajak bicara oleh Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Nabi Ibrahim tidak berani mengajari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu Abul Arwah, bapak, ayah, dan semua ruh. Ruh Nabi Ibrahim pun dari ruh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya mengatakan, ya Muhammad, baligh salami ila ummati. Tolong sampaikan salamku kepada umat engkau dan sampaikan satu pelajaran, bahwa sorga itu subur tapi belum ada pohonnya. Dan sampaikan kepada mereka bahwa kanzun min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Kalau di hadis yang Ibnu Hibban Tabrani itu versinya beda. Itu subhanallah alhamdulillah la ilaha akbar. Kalau yang ini Nabi Ibrahim mengatakan kanzun, aset-aset surgawi itu adalah la haula wala itu ciri. Jadi kalau betul orang-orang yang mursyid-mursyid syekh-syekh kiai buya-buya itu memang naik kepada alam langit, pasti membicarakannya marifat-marifat surgawi, bukan membicarakan keburukan orang lain, bukan kemudian sibuk dengan kesalahan tarekat orang lain. Ya, ketika Ibnu Sayyad yang mengaku jadi Rasulullah, dulu murid Nabi, lalu mengaku jadi setara dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad, ya Rasulullah, manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu arsy Rabbi, aku melihat arsy Tuhanku. Nabi tidak mengingkari dia melihat arsy, tapi Nabi mengingkari dia mengatakan Rasulullah, aku Rasulullah gitu. Jadi pengalaman rohani tidak ditolak, tapi mengaku Rasul mesti ditolak. Bapak Ibu yang bukan Allah. Lalu disebutkan di sini, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ciri-ciri orang munafik itu hatinya gelap. Kalau hati gelap, lampu mati, lain nampak di muka waksia, belakang, kanan, kiri. Kalau lampu gelap, takut nggak?
Lampu gelap jadi gelisah nggak? Maka ciri-ciri orang berhati gelap, jiwanya gelisah. Ya, karena lampu gelap kita jalan ke depan, ketabrak ini, ketabrak itu, akhirnya dia menabrak yang haram, menabrak yang syubhat. Ya, itu mananya dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Tidak ada nur di kalbunya. Ya, maka salah satu doa Sayyidina Muhammad SAW, hadis Muslim, beliau kalau keluar subuh hari, malam-malam mau ke masjid, berarti sudah di akhir malam. Apa doa beliau? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini doa kalau pergi ke masjid pagi-pagi, Pak. Ini hadis sahih. Ya Allah, terbitkan nur di kalbuku, di pandanganku, di telinga, di pendengaranku, ya, di dagingku, tulangku, darahku, hadapanku, belakangku, kananku, kiriku, atasku, dan jaga aku dari siksaan dari bawahku. Minimal itu, ya Allah, terbitkan nur di dalam kalbuku. Bahkan di riwayat yang lain beliau mengatakan, Allah maj'alni nura, ya Allah jadikan aku adalah cahaya itu. Ini ingin kalbunya sembuh, setiap subuh orang azan sudah baca doa azan, baca doa itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa awam mah. Allah bisa tidak mengerti tidak bahasa Minang? Yo, nalik mengerti Allah bahasa Minang. Serius? Nggak ngerti Allah bahasa Indonesia? Bahasa orang Kota Melintang nggak ngerti Allah nak? Serius? Yo, nah, yo bono, yo bono ya. Allah mengerti semua bahasa. Berangkat ke masjid ke surau, ya Allah, tolong terangi kalbu hamba, pandangan hamba, pendengaran hamba. Kalau pandangan sudah diterangi Allah, orang akan melihat jalan kebaikan. Pendengaran kalau sudah diterangi Allah, dia tidak minat mendengarkan aib orang. Ya, tidak minat mendengarkan aib orang, nggak minat kita, Pak. Tapi kalau telinga, pandangan, pendengaran kita gelap, senang kalau ada orang menghantarkan kabar buruk. Datang orang ke Buya, datang orang kamu menceritakan Buya Riswandi kau nyerang, Buya, malam tadi Buya Riswandi kau mengecek-ngecek dirinya seorang, lah bentuk orang gilonya, nampaknya lah makan kaji banyak tuh. Nah, oh ya, aduh domba dan itu. Kalau kita minat mendengarkan itu pertanda kalbunya berpenyakit. Wajib diinapkan itu Bapak Ibu. Tapi di malu kan diinapkan, suruh suluk bulan pasuk sebukanya. Ya, kecuali di negeri-negeri seribu suluk itu, mereka buat suluk sepanjang masa. Summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Ya, sudahlah tuli bisu, ya, tidak dapat memandang. Apa yang tuli bisu tidak memandang? Kalbunya. Kalbu la yarji'un, karena mereka tidak dapat memandang, tidak tahu jalan pulang. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, itulah dulu. Jadi itu ciri-ciri kalbu munafik. Nah, kita ulang dari awal. Pertama apa? Tidak merasa lah itu yang menyata tadi nak. Hebat nah hafalan orang Kota Melintang nak. Yang kedua, merasa selalu melakukan kebaikan, anti kritik. Yang ketiga, menganggap orang belajar ilmu kolbu itu orang bodoh. Yang ketiga, berwajah bermuka banyak dan suka mengolok-olok orang beriman, mencari-cari kesalahan orang beriman. Itu cukuplah itu ciri-ciri orang yang kalbunya berpenyakit. Sekali itu penyakit dibiarkan, dia seperti kanker, itu dia tambah besar, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu,
Kolbu ini wajib dijaga, ya. Mulai malam kini berjanji ke diri sendiri, ya. Janji, sepakat enggak? Ke diri sendiri kamu dah. Wahai hati, ya. Coba janji, Pak. Coba peganglah ada dua surang-surang. Dinoi-noilah, ya. 1, 2, 3, pejam matanya. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memperbaharui persaksian aku terhadap Engkau. Tiada Tuhan, tiada yang disembah, tiada tempat menggantungkan hati, menggantungkan harapan, menyampaikan keluh kesah, kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami yakin, kami percaya Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui semua perbuatan kami, semua kebusukan hati kami, semua dosa-dosa kami, semua kesalahan kami. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, terimalah persaksian kami. Kami percaya Engkau adalah kekasih Allah, Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah, Nurullah, Nur Muhammad. Ya Allah, kami berjanji kepada Engkau dari hati kami paling dalam agar tidak mencari keburukan orang lain, agar tidak mencari aib saudara sendiri, tidak mau mendengarkan aib orang lain. Ya Allah, apabila kami lalai, mohon terima tobat kami, tariklah kami, tariklah kami, tariklah kami kembali kepada Engkau. Jangan butakan hati kami, jangan tulikan telinga kami, jangan bisukan lisan kami. Ya Allah, ij'alna nura, jadikan kami asyik dengan cahaya Engkau, jadikan kami berlimpah dengan cahaya Engkau. Ij'al fi qulubina nura, limpahi ya Allah hati kami yang gelap ini, nur Engkau yang melimpah, sehingga penyakit hati kami malam ini juga ya Allah sembuh ya Allah. Sombong kami sembuhkan ya Allah, iri dengki kami sembuhkan ya Allah, buruk sangka kami sembuhkan ya Allah, emosi kami sembuhkan ya Allah, gelisah kami sembuhkan ya Allah. Ya Allah, hati kami keras ya Allah, sehingga sulit ya Allah untuk menikmati Al-Quran-Mu, untuk khusyuk dalam solat kepada. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah dengan berkah nur Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terakhir ya Allah, jika kami punya aib, jika saudara kami punya aib, bahkan jika guru-guru kami punya aib, ustur an a'yunina wa amsarina wa asma'ina wa qulubina, mohon tutup dari pandangan kami, mohon tutup dari pendengaran kami,
mohon tutup dari kolbu kami. Ya Allah, jadikan kami hanya sibuk memandang kebaikan Engkau, kebaikan hamba-hamba Engkau. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Barangkali itu kajian kita malam ini. Semoga Allah menyembuhkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت من الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. الحمد لله العالمين. الله لك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.